dua kekuatan besar baru dunia, Presiden Prabowo dan Presiden China Xi Jinping sedang bertemu. Dan ada satu hal menarik yang perlu kita ulas atas pertemuan Pak Prabowo dengan Xi Jinping di China ini. Iya, karena Xi Jinping bukan hanya memberikan sambutan yang sangat meriah, mewah, dan penuh rasa hormat pada Presiden Prabowo, namun Presiden Xi Jinping juga telah memberikan pengamanan yang sangat luar biasa pada Presiden Prabowo. Iya, jelas Jinping tidak mau Pak Prabowo ada apa-apa karena keduanya adalah sahabat dekat dan tentu saling melindungi. Lalu, apa sih pengamanan spesial yang diberikan Xi Jinping pada Pak Prabowo? Iya, salah satunya adalah Xi Jinping telah memberikan keamanan super hebat tingkat tinggi pada kendaraan yang diberikan oleh Xi Jinping untuk digunakan oleh Pak Prabowo di China. Iya, selama di China, Pak Prabowo telah menggunakan mobil yang sama dengan mobil kepresidenan Xi Jinping, yaitu mobil dengan brand Hongqi. Dan saking aman serta percayanya Xi Jinping pada mobil Hongqi ini, pada setiap kunjungan ke negara manapun, Xi Jinping tidak pernah mau menggunakan mobil lain selain mobil Hongqi ini. Iya, Presiden Jinping selalu membawa mobil ini kemanapun dalam setiap kunjungan mancanegaranya. Bagaimana? Teman-teman pasti penasaran kan dengan seaman apa sih mobil yang diberikan Jinping untuk digunakan Pak Prabowo ini? Dan apakah mobil Garuda milik Pak Prabowo sama amannya dengan mobil Hongqi ini enggak ya? Oke, satu persatu akan kita ulas dalam video ini ya. Pertama, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa mobil Hongqi ini adalah mobil asli buatan China dan merupakan salah satu mobil paling mahal di China. Ya, buat yang penasaran, harga mobil Hongqi yang digunakan Pak Prabowo ini adalah dibanderol seharga berkisar 11 miliar rupiah. Dan mobil ini punya nama Hongqi L5. Mobil ini sangat mewah karena pegangan pintu depan dan belakang memiliki tambahan batu giok dengan bentuk yang terinspirasi oleh perhiasan emas dengan garis-garis halus yang membentuk gambar awan dan naga. Dan mobil ini juga pastinya sangat nyaman serta mewah. Kabinnya setara dengan first class private jet. Lalu, spesifikasinya juga nggak main-main. Mobil ini dibekali dengan mesin V12 berkapasitas 6000 cc dan punya tenaga sebesar 402 horsepower dengan torsi 550 Nm dan punya top speed 210 km per jam. Lalu, bagaimana sih dengan kekuatannya? Untuk kekuatan dan keamanannya sangat gila dan luar biasa. Sebelumnya, China telah melakukan uji tabrak ekstrim pada mobil dengan merek Hongqi ini. Dan sebagai informasi yang diuji dalam video ini adalah mobil Hongqi versi terendahnya atau yang punya bandrol harga murah. Namun yang murahnya saja kekuatannya sudah seperti ini. Nggak kebayang bagaimana kuatnya mobil Hongqi yang digunakan oleh Pak Prabowo. Oke, daripada lama-lama, langsung kita cek ya kekuatan dari mobil Hongqi. Iya, mobil Hongqi ini telah melakukan uji yang sangat gila banget kayak begini. Ini bener-bener gila. Mobil China ini diuji dengan dihantam sebuah bola besi dengan penuh api atau bola besi api. Parah sih ini ya, bener-bener keterlaluan. Ini sih sama aja kayak dihantam oleh alat berat perang di zaman medieval ya. Keterlaluan China. Buat apa coba uji coba kayak begini? Dan yang bikin sangat luar biasa, setelah dihantam oleh bola besi api, mobil China yang satu ini tidak mengalami damage yang sangat berarti sedikit pun. Kerusakannya sangat minor, tidak fatal ya. Bisa dilihat di sini, mobilnya hanya penyok saja sedikit. Bahkan kaca-kacanya pun tidak ada yang pecah ya. Dan yang makin bikin luar biasa, pintunya walaupun sudah dihantam oleh bola besi api masih bisa dibuka. Ngeri banget ya rangka yang dibikin oleh mobil China. Dan ternyata pengujiannya tidak berhenti sampai di situ. Kali ini mobil China tersebut telah diuji dengan ledakan dengan sebuah bom dengan ledakan yang cukup besar. Sumpah,
ini ekstrim banget. Pengujian ini tentu bikin Jepang, Amerika, dan Eropa pasti malu ya. Coba sebutin, ada nggak mobil Jepang, Eropa, dan Amerika yang bisa kuat kayak begini? Ya, mungkin saja ada, tapi harganya pasti mahal. Nah, sanggup nggak Jepang, Eropa bikin mobil kayak gini, tapi harganya murah kayak mobil China? Dan gilanya, mobil China ini enggak diledakan hanya satu kali, tapi beberapa kali. Yuk, kita hitung sama-sama ya, berapa kali sih mobil ini diledakan. Gila, mobil ini sengaja dijalankan menginjak ranjau bom sampai lebih dari 10 kali. Edan ya. Dan hasilnya, mobilnya nggak hancur lebur sedikit pun. Kebayang ya, kalau mobil biasa pasti udah jadi abu ya. Sedangkan mobil China satu ini tidak mengalami damage yang parah, hanya terbakar sedikit. Ya wajar ya, namanya juga melewati bom dan diledakkan beberapa kali. Dan yang makin bikin kaget, setelah melewati uji coba, melewati ledakan bom, mobilnya masih bisa bekerja. Electric power window-nya masih bisa digunakan dengan lancar. Dan juga gilanya, mobilnya masih bisa berjalan dengan lancar dan sehat. Wah, aneh banget ya ini. Seakan belum puas, kali ini China telah melanjutkan uji tabrak ekstrim berikutnya. Dan mobil ini berikutnya telah ditabrakkan ke sebuah beton batu bata yang jumlahnya sangat berlapis. Nih, bisa dilihat di sini, satu lapisan batu bata bisa terdiri dari 4 tumpukan batu bata dan ditabrakkan ke beberapa lapisan beton seperti ini. Wah, gila ya, sangat luar biasa. Mobil Jepang bisa kuat gini nggak nih? Ini parah banget ya. Mobilnya masih juga aman-aman aja, nggak hancur lebur. Padahal sudah dihantamkan ke beton batu bata dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan lagi-lagi ajaibnya, meskipun sudah dihantam oleh bola besi api raksasa dan sudah melewati ranjau bom beberapa kali, dan sudah menghantam beberapa lapis beton batu bata, mobil ini masih juga dapat nyala seperti ini. Gila ya, ini bener-bener ekstrim banget. Bahkan yang gila bisa dilihat di sini, rangka depan dari mobil ini sama sekali nggak ada yang patah. Yang rusak hanya bodinya saja, itu pun nggak parah-parah amat, sedangkan rangkanya masih aman, sehingga artinya mobil ini tentu masih dapat melindungi penumpangnya yang ada dalam mobil ini. Dan lagi-lagi mobil ini masih dapat bisa berjalan meskipun sudah diuji tabrak dengan level yang sangat ekstrim. Dan terakhir, China bener-bener kayak kesurupan ya. Seakan belum puas, di puncaknya mobil ini terakhir diuji dengan dijatuhkan dari ketinggian yang sangat tinggi banget sebuah mobil untuk ditimpakan ke mobil China ini. Seperti kayak begini. Wow, gila ya. Ini bener-bener luar biasa karena mobilnya masih tetap bisa berjalan dengan baik dan normal. Betul-betul teknologi, rangka, dan semua yang dibangun oleh China tidak main-main, sangat di luar nalar, dan tentu sangat bikin malu para pesaingnya. Gimana? Menurut teman-teman, luar biasa nggak penghargaan dan tingkat keamanan yang diberikan oleh Presiden Jinping pada Pak Prabowo? Atau menurut teman-teman biasa aja dan masih lebih keren mobil Garuda? Bantu dong berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk mobil Pak Prabowo di China. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.